Ada beberapa segmen yang menurut gua cukup menghibur, atau ya biasalah segmen-segmen nggak terlalu mengangkat. Daniel Garcia dan 2.0 menang lawan menang lawan Eddie Guerrero, sorry. Eddie Kingston and satunya siapa sih, gue lupa. LIX ya, menang lah pokoknya. Nggak bisa dibilang menang secara murni ya, menang menang ya, clean menang clean ya, tapi tetap roll up. Dibilang jelek enggak, cuma cara membangun karakter atau cara membangun pertandingannya juga cukup, eh karena gue nggak bisa ngebahas juga karena gue nggak nonton. Ya ngebahas dikit-dikit, kayak nggak begitu begitu populer banget. Dan disambut lagi dengan Kingston lagi, Chris Jericho and sorry ya, Chris Jericho and Chris Jericho yang baru balik lagi di JW. Dan ya biasa aja, tapi membangun cara membangun perlawanan atau cara membangun cerita udah mulai terlihat. Eddie Kingston bakal berhadapan sama Chris Jericho, tapi ya balik lagi, akankah bakal mengarah ke situ atau ya, em, yang sudah-sudah kadang bisa singkat, kadang bisa lebih panjang lagi, kayak Cody Rhodes versus Malaika Black, ya tidak ada yang tahu juga. Maaf, terus yang kedua yang gue tonton ya, Brady Rhodes versus Dan Lambert. Untuk gue Dan Lambert ini masih agak gimana ya, segmen kayak seperti inilah yang perlu. Sebenarnya ini pak segmen yang perlu untuk membangun karakter atau membangun sebuah storyline. Dan ternyata berhasil untuk, ternyata ya nggak bisa dibilang berhasil banget karena masih agak gambling. Plus sorry plus dan sorry uh, story lagi, sport Scorpion Sky sama alter ego Ethan Peak itu juga udah mulai kelihatan banget, udah mulai terlihat gelagatnya bakal bertarung dengan Cody Rhodes dan Dustin Dustin Rhodes. Ya tidak ada yang tahu juga, kadang bisa bisa ngarah ke situ, bisa enggak juga, karena kita nggak bisa menilai storyline itu seperti apa. Cuma balik lagi, kira-kira apakah storyline ini bakal terlihat mewah atau ya biasa aja. Walaupun matchnya nggak begitu mengangkat, tapi storyline-nya juga, ya storyline-nya juga udah mulai mengangkat lah. Terus yang ketiga itu Carhill Thunder Roach, match yang nggak begitu penting tapi lumayan. Untuk gue lumayan, yang lainnya belum tahu. Karena kenapa gue bilang lumayan? Satu, Cahill melakukan secara profesional, sedangkan Thunder Roach itu lebih pinter untuk memanfaatkan momen. Ditambah lagi Mercedes Martinez pun juga balik lagi, bukan balik lagi sebagai pegulat, bukan balik lagi di Impact, bukan balik lagi di, uh, bakal bertarung lagi di dunia, perusahaan yang lumayan besar lah. AEW itu udah bisa dibilang besar, nggak mungkin lah kecil banget, enggak. Cuma ya itulah pokoknya, lebih mengandalkan superstar, mengandalkan talent, dan storyline-nya juga nggak begitu berjalan. Kadang sekali berhasil, kadang sisanya ya tidak bisa dijelasin. uh, Malaika Black sama siapa sih satu lagi sih, gue lupa. Brian Pillman Jr. nggak begitu ngangkat
Cuma ya kita lihat aja nanti kira-kira bakal ngaruh nggak itu match. Terus yang sisanya, oh iya yang terakhir sih yang gua ngeliat cuplikan sih, yang gua ngeliat cuplikan Ray Dragon versus Best Friend atau ditambah dengan Chaos or Nothing, gua nggak tahu. Plus ditambah dengan Adam Cole di Ray Dragon, somehow masih agak somehow biasa aja. Kalau bisa dibilang wow, ya wow karena ada superstarnya doang, lagi lebih tepatnya wow karena ada superstarnya doang. Si Kelly O'Reilly balik lagi ke dunia perusahaan besar dan bertemu dengan teman lamanya Bobby Fish sama Adam Cole, dan yang Bucks yang nggak begitu mentereng. Tapi ya untuk gua story atau untuk gua Adam Cole ini masih agak lebih mendingan daripada uh, Adam Cole itu lebih mendingan daripada WWE. Sebenarnya mereka berdua beberapa karakter, beberapa perusahaan WWE sama AEW kan ada yang benar-benar itu sama yang benar-benar bagus, yang benar-benar profesional. Gue ngelihat nih di AEW dia benar-benar profesional. WWE sama, cuman kurang greget sama sekali. Hanya ya momen-momen itu masih terlihat canggung lah untuk beberapa pegulat lain. Tapi kalau udah bareng sama temennya sendiri atau sohibnya dia, mungkin aja momen itu udah pas untuk dianya. Um, dan yang terakhir adalah Cody, dan yang terakhir adalah uh, Young Bucks nyerang Chuck Taylor. Ya betul sekali, Chuck Taylor yang nggak begitu untuk gue untuk mengganggu. Kayaknya ya gue bakal bilang ngarahnya ke situ, Red Dragon versus Young Bucks untuk memperebutkan Adam Cole. Ya tidak ada yang tahu juga, bisa bisa ini terjadi, bisa aja enggak, karena ini momen-momen yang apalagi kan tahun baru juga AEW dan New Year Smash yang kita nggak ada yang tahu juga. Terus yang kedua, uh, gue mau bahas yang kedua, Raw mungkin dia nggak begitu mengangkat, tapi beberapa storyline atau match yang mereka bangun udah mulai terlihat. Harusnya ini bisa dimanfaatkan oleh Raw, tapi dimanfaatkan oleh tim kreatifnya. Apalagi plan mereka sudah dapat. Dan beberapa momen seperti Raw pun juga udah nyelesain plan. Beberapa superstarnya kena. Ya, kena itu. Uh, Kena, dan ujung-ujungnya ya mereka harus berubahin storyline-nya lagi ya. Untuk gua sih storyline-nya Raw ini ya harus disiapin. Kalau untuk gue sih untuk harus siapin secara matang. Dan yang kedua, dalam Raw juga udah mulai kelihatan lebih apa ya, nggak terlihat lebih istimewa dibandingkan beberapa event sebelumnya. Dan New Year, apalagi one day event ini masih agak gimana gimana soal Raw. Tapi ya kita lihat nanti lah kira-kira Raw bakal kayak gimana. Tapi untuk naikin talent atau storyline-nya mereka ya masih agak mendingan. Tapi ya balik lagi, ini match belum sampai fix banget. Dan ini kalau udah fix sih udah nggak tahu lagi. Soalnya ini udah berhubungan dengan kesehatan, dan mau beberapa superstar abis sembuh langsung dapat storyline yang gimana gimana, terus langsung ayo udahlah gempur aja dah, kelihatan nggak mewah aja. Mewah cuma ya mereka nggak bakal segreget yang kita bayangkan. Terus yang ketiga, NXT untung gue nonton. NXT gue bilang beberapa match yang gue bilang
lebih mendukung, tapi nggak bisa mendukung yang kita perkirakan. Beberapa match yang kita bayangin ya cuma jalan ceritanya udah kelihatan banget, jalan ceritanya udah kelihatan, dan matchnya dan story lainnya yang mereka dapat kayak Rida and MSK versus Imperium udah mulai terlihat. Padahal ini alur-alurnya udah pasti MSK sama Rida udah bikin sesuatu untuk balik lagi ke NXT. Ternyata ya unexpected. Kalau yang ini unexpected, yang kedua gue lupa lagi. Harusnya ya yang terakhir ini woman fatal tag team. Gue tuh bikin Twitter, harusnya gue tuh nulis di Twitter, harusnya itu champion scramble. Kenapa harus kenapa triple threat? Kayak lu nanggung, men. Lu ada Kelly Ray, Yoshirai, terus Cora Kate, belum lagi Raquel Gonzalez. Lu tinggal nambahin aja itu Mandy Rose. Itu lu tinggal nambahin aja. Champion Scramble itu udah terlihat banget di wanita. Dan wanita jarang loh udah bikin Champion Scramble. Ya mau gimana pun dan kapanpun lu harus jalanin. Tapi kayak gini harusnya Champion Scramble bukan triple threat. Kayak bukan momen yang tepat aja untuk ngejalanin kayak ginian. Ya sementara ini dulu. Selamat siang.